Ini saklar dan stop kontak yang akan kita pakai. Barangnya sesuai standar SNI ya. Dengan model saklar kontak seperti ini, pemasangannya bisa kuat, awet, dan berkualitas. Dan ini inbow atau dudukan saklar kontaknya. Pada inbow ini sudah tersedia posisi untuk mengupas lubangnya. Lubang bisa dibuka dari posisi atas, bawah, kiri kanan, dan juga di tengah. Sekarang saya akan rakit posisi inbow untuk saklar kontak di ruang 3. Setelah inbow sudah siap, langsung saja kita tempel dan semen ke posisi titik dindingnya. Di sini saya skip saja ya pemasangan inbow-nya. Nanti akan saya tunjukkan cara pemasangannya di ruang selanjutnya. Kita tunggu dulu semennya sampai jadi keras. Selagi menunggu, kita pasang dulu saklar kontak pada dinding ruang 2. Untuk saklar, di sini sudah tersedia 4 lubang untuk pemasangan kabel. Satu jalur terdiri dari 2 lubang untuk jalur masuk, dan satu jalur terdiri dari 2 lubang untuk jalur keluar. Dan untuk stop kontak, terdapat 3 skrup penghubungnya. Untuk api, massa, dan ground. Sebelum pemasangan, kita kendorkan dulu pengait saklar kontaknya ini. Kembali ke titik dinding pemasangan. Karena titik saklar kontak ini digunakan untuk 2 ruangan, di sini saya akan mencabangkan kabel api datangnya. Untuk saklar lampu ruang 2, saklar lampu ruang 1, beserta api colokan stop kontak ruang 1 dan ruang 2. Lalu, untuk massa datangnya, itu juga akan saya buatkan cabangnya. Saya tidak akan memanfaatkan lubang pembagi kabel dari saklar lampu, terutama untuk colokan stop kontak. Di sini saya akan ambil langsung kabelnya dari sumbernya. Biar yakin ya, kalau suatu saat penghuninya ini menggunakan perangkat elektronik berdaya besar, itu sudah pasti bisa aman dan jauh dari risiko panas arus pendek. Nah, sudah siap. Yang ini untuk ruang 2. Dan yang ini untuk ruang 1. Langsung saja kita pasang, tetapi ini tidak akan saya kunci kuat dulu. Karena nanti kan groundnya akan dipasang juga. Untuk saklar lampu ruang 2, ini langsung kita colok saja kabelnya.
Oke, covernya nanti saja, kita biarkan dulu seperti ini. Menuju ke ruang 3, sebelum pemasangan, kita pastikan dulu kabel merah yang mana yang merupakan kabel api datangnya. Baiklah, sudah ketemu kabel api datangnya. Selanjutnya, matikan dulu arus apinya, kemudian kita rangkai saklar kontaknya untuk di ruang 3 ini. Setelah ruang 3 sudah selesai, kita pasang juga saklar kontak untuk ruang 1. Pada titik ruang 1, ini terdapat 2 saklar. Untuk lampu ruang 1 dan juga untuk lampu teras. Posisi pemasangan kabelnya saya buat seperti ini ya. Kalau untuk lampu dengan ampere yang rendah, bolehlah kita buat saklar api datangnya seperti ini. Oke, selagi rekan-rekan saya mengurus plafon ruang 1, saya pun mulai bersiap untuk membuat ground rumah ini. Saya menanamkan besi KST 8 mili sepanjang 2 meter. Dengan pelilitan kabelnya, saya buat seperti ini. Pada bagian tengah besi, saya kupas dengan gerinda. Dengan tujuan agar bisa menjepit kabel lilitannya dengan kuat. Setelah itu, saya pukul lagi besinya sampai ke bawah. Dilanjutkan dengan bungkus isolasi, kemudian saya pres lagi penutupannya dengan lem bakar. Untuk jalur groundnya ini, itu bertepatan dengan jalur kabel AC di bagian atas. Jadi, kabel ini tinggal kita tanam ke dinding dengan pipa, terus menyambung ke pipa AC di bagian atas. Kita buktikan dulu pemasangan groundnya. Apakah sudah benar-benar akurat atau tidak? Saya akan melakukan pembuktian ground yang akurat dengan cara menghidupkan gerinda. Dengan menghubungkan satu kabel api dari sumber kWh meter dan satu kabel massa dari sumber ground di rumah ini. Oke, bisa hidup ya. Berarti pemasangan groundnya sudah benar dan akurat. Selagi saya mempersiapkan pemasangan ground untuk bagian sektor depan, di sini teman-teman saya mulai bersiap untuk melakukan renovasi di bagian sektor belakang.
Nah, jalur ground sudah saya siapkan ke stop kontak ruang 1 dan 2. Saya akan pasang dulu groundnya di setiap stop kontak ruangan. Setelah itu, baru akan saya rapikan jalur di bagian atasnya ini.